Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklumat sekali lagi pada semua peserta amalan terakhir. Sebab saya tengok tadi melalui CCTV masih lagi ada yang bercakap nama kaum muslimat. Tidak perlu kita menguraikan apa yang telah di-share, uraikan. Jadi kalau boleh dalam majlis pastikan tumpu pada pengajian kita dan memberi sama sekali lagi lah supaya bagi ke jaga adab dalam majlis ilmu untuk mengambil peluang dalam menuntut ilmu pada hari ini, insyaAllah. Silakan Pak Guru untuk meneruskan agenda kita yang seterusnya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa awana wa kafana min ghairi haulin minna wa la quwwah. Itu hadis yang kita dengarkan pada pertemuan kita malam kemarin. Sesuap makanan atau dengan seteguk air kita sertakan dengan ucapan hamdalah akan menjadi asbab kita mendapatkan ridho dari Allah. Tapi ini adalah segala-galanya, berpuncak daripada sini. Kalau pada saat dengan kita memiliki lisan yang syakur, dengan hati yang ampun, dengan lisan yang zakir senantiasa ingat, dengan hati yang unik, suasana dan kehidupan itu semuanya akan menjadi nyaman. Tapi kalau pada saat hatinya huru-hara, ketenangan tidak ada, dan juga keceriaan tidak ada, memang itu banyak faktor, banyak asbab musababnya. Tapi yang secara pasti dengan kita mudah-mudahan sedikit sebanyak dengan pengajian yang kita adakan, dan juga insya Allah dengan kumpulan-kumpulan yang terpilih. Jadi secara pasti mungkin ini tidak dirancang oleh kita berkumpul sejak pada beberapa bulan yang lalu. Ada yang secara mendadak, ada yang secara kebetulan. Secara kebetulan itu sebenarnya tidak ada, semuanya dengan takdir daripada Allah. Tapi yang secara pasti kita daripada kumpulan yang dipilih. Jadi mudah-mudahan masing-masing yang ada kebaikan daripada berbagai aspek, kebaikan daripada sudut manapun, mudah-mudahan akan terimbas kebaikan kepada kita semuanya. Jadi dengan harapan setelah berlangsung dan juga berakhirnya majlis kita pada siang hari nanti, mungkin kita akan lanjutkan selepas makan dalam 1 jam, mungkin daripada pukul 2 sampai kepada pukul 3 sesuatu 3:30. Allah takdirkan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Jadi mudah-mudahan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar pernah membahas satu pernyataan. Kata beliau, agar dengan kita tergolong dalam kumpulan ahli hadis, agar dengan kita tergolong dalam kumpulan yang mempunyai kelebihan dan kemuliaan dan keistimewaan, yang paling tidak minimal dengan kita amalkan 1 kali tiap satu benda yang kita dapatkan. Jadi misalnya pada hari kiamat nanti daripada hadis yang diriwayatkan, Nabi kita bersabda masing-masing itu akan dibangkit Allah sesuai dengan keadaannya pada waktu dia meninggal, dan masing-masing nanti akan disuruh Allah masuk ke dalam surga sesuai dengan amalan istiqomah yang dilaksanakan. Ada yang masuk surga daripada babur raya, masuk surga daripada babu sadaqah, masuk surga daripada babu as-salah, masuk surga daripada pintu gerbang sabar, qanaah, atau juga dengan sifat-sifat mulia seumpamanya. Satu-satunya sahabat dan juga satu-satunya daripada umat yang akan disuruh daripada segenap pintu gerbang surga itu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faman kana min babi salati, orang yang daripada ahli sembahyang akan disuruh daripada pintu sembahyang. Seseorang yang daripada ahli puasa akan dipanggil daripada bab rayyan, begitulah seterusnya. Jadi tiap kebaikan itu ada tempatnya nanti di dalam surga. Jadi kita tergolong dalam kumpulan yang mana satu. Jadi Imam Nawawi menyarankan seperti tadi. Jadi ada satu amalan agar dengan kita tergolong dengan kumpulan yang mengucapkan dan meluangkan rasa syukur dan hamdalah pada tiap kali selepas makan dan minum. Nah, agar kita tergolong dalam kumpulan itu minimal 1 kali kita amalkan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana
min ghairi haulin minna wala quwwah. Kenapa? Sebab tadi baru saja dengan kita menjamu selera ya, yang walaupun tak banyak mana la yusbih wala yughni min ju', tapi yang secara pasti sudah dapat kita nikmati. Dalam berapa ramai orang yang tidak mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan yang kita rasakan sekarang ini, alhamdulillah, yang dengan kita dapat berkumpul, kita dapat mengaji, kita dapat menyimak bersama, dapat mendengar dengan baik, dapat juga mengamati pembicaraan yang dibicarakan, dan juga dapat menikmati hidangan dan sajian yang disajikan. Sebentar lagi nanti kita akan makan lagi kan? Dan lagi nanti makan siang. Allah, ada pincin-pincinnya daripada makanan. Jadi kadang-kadang lenguh juga, sahabat Nabi makan. Jadi kita juga teringin kalau saya boleh hidup tanpa makan itu rasanya lebih nyaman rasanya, lebih nikmat kalau hidup tanpa makanan. Jadi makan apa? Ya tahulah, ada jenis batu yang kalau kita masukkan ke dalam perut, perut kita senantiasa kenyang dan kesehatan kita senantiasa stabil. Itu khayalan. Allah tak bagi kita macam itu. Kenapa? Sebab kalau kehidupan kita stabil, nanti kita lupa daratan. Allah bagi putih dulu, ada bagi kabur, remang-remang. Jenjang usia itu pada hakikatnya adalah untuk menyedarkan kita supaya kita tidak mabuk kepayang, supaya jangan sampai dengan kita lupa daratan. Dahulu masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Dahulu pandangannya jelas, pendengarannya jelas, sekarang pandangannya sudah kabur, jalannya pun juga maju mundur. Itu maknanya kita sudah dekat dengan kubur. Begitu dikatakan. Kembali, Masya Allah, tabarakallah, ucapan Assalamualaikum. Supaya paham dengan rahasianya, saya pernah mengupas hadis ini. Mungkin agak beda sedikit dengan yang pernah kita bicarakan dahulunya, atau padaku saya di Mesir dan juga padaku dengan kawan-kawan di Mekah. Nabi kita menasihatkan, menyarankan kepada kita untuk ifsha as-salam, afsus salam, sebarkan salam. Iman Arab tahu malam ta'rifu, kepada orang-orang yang Anda kenali dan juga kepada orang-orang yang kita tidak mengenalnya. Ini satu perkara yang nampak kelihatan pelik. Bagaimana dengan kita disuruh mengucapkan salam kepada orang yang tidak pernah mengenal dan kita tidak pernah mengenalnya. Yang walaupun seperti itu, tetap Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab Assalamualaikum diantara daripada kelebihannya, dia adalah doa kesejahteraan untuk Anda, keselamatan untuk kamu. Kalau terdapat dalam 10 orang saban hari, saban waktu mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sejahtera kamu, selamat kamu, itu boleh jadi menjadi asbab buat tinggal kita akan boleh. Itu boleh jadi menjadi asbab dengan istri kita akan hilang. Itu boleh jadi akan menjadi asbab kesembuhan daripada penyakit. Kenapa? Sebab kita dapat doa daripada orang ramai, sejahtera kamu, selamat kamu. Mana mungkin dengan kita jadi sejahtera kalau kita tidak sehat? Mana mungkin dengan sesuatu sejahtera kalau masih terbabit melaksanakan perkara-perkara mungkar? Mana mungkin dengan sesuatu akan aman dan selamat kalau masih terbabit dengan perkara-perkara yang terlarang? Jadi tidak mustahil berkat ucapan salam daripada orang ramai kepada kita, kepada sesiapa saja, itu akan menjadi asbab hidayah, sehingga dengan dia mendapatkan petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Karena itulah Nabi kita ajarkan kepada kita untuk kita ucapkan salam kepada sesiapa saja, kenal tidak kenal, atau kenai tidak kenai. Oh, kata salamin, Assalamualaikum, bukan selamat pagi. Kalau di Indonesia selamat pagi jawabannya gi, selamat malam lam, selamat petang tang. Akhirnya selamat pada waktu malam saja, besok kena musibah. Kenapa? Karena didoakan untuk waktu pagi saja. Salam sejahtera untuk semua hidup, sejahtera pada waktu dia di dalam kubur, sejahtera pada waktu di alam barzakh, sejahtera pada waktu dia menyeberang, sejahtera pada waktu dia meniti dan juga menuju surganya Allah Jalla wa'ala. Jadi diantara daripada perkara sunnah yang terabaikan, yang kadang-kadang dengan kita tidak bagi tumpuan secara sepenuhnya. Kalau di Indonesia, kalau muslimat perasan dan pernah mengikuti ceramah Kiai Zainuddin MZ,
Itu kalau pada waktu belum ucapkan salam sekali, yang nyaut hanya sebagian saja, mesti diulang sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum puas lagi, belum rasa cukup. Diulang lagi untuk salam yang kedua dan ketiga, sampai laki perempuan, tua muda, besar kecil, semuanya ucapkan Waalaikumsalam. Siapa tahu juga kesejahteraan untuk kamu menjadi asbab selama kita menyeberang siratal mustaqim. Jadi karena itulah Nabi kita memang betul-betul targib untuk kita ucapkan salam sesama kita, sebab salam berarti kita mengamankan insyaallah. Dan ini boleh kita pastikan, kalau pada waktu kita tidak disambung, kita assalamualaikum dan kita senyum, biasanya dia masih banyak toleransi dengan kita. Bukan tingkap assalamualaikum, waalaikumsalam, dia pun kadang-kadang assalamualaikum juga dengan kita. Niatkan dalam hati, kalau sejahtera berarti kita tidak akan disaman. Kalau kita sejahtera berarti kita tidak akan diganggu dan kita tidak akan didenda. Dan selalunya dengan niatul hasanah, kita niat baik semacam itu, dia pun juga jadi berbuat baik dengan kita. Yang saya katakan tadi itu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia talikan tali kerja saya itu, dia suruh saya memasang. Dia masukkan tangan ke dalam, pasang tali kerjanya. Makasih. Alhamdulillah, aman. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi kita bersabda, apabila dengan salah seorang kamu, kecuali kalau pada itu cuma lagi sedang sibuk membaca, sibuk mengaji, sedang sembahyang, sedang makan, jangan nyalamin orang yang sedang makan. Assalamualaikum, salam pada orang sedang makan. Maksudnya jemputlah aku, itu maknanya. Jadi itu taheluk bagi salam pada orang sedang makan. Takut kalau orang itu salah tafsir, jadi dikira minta ajak kita atau supaya kita jemput dia makan sekali dengan mereka. Jadi ulama mengatakan an-mashghul la yusghal, orang yang sibuk itu jangan kita sibukkan dengan suatu aktivitas yang lain. Jadi lagi sedang membaca, lagi sedang belajar, lagi sedang makan, itu tidak perlu kita salami. Apabila salah seorang kamu intaha ila al-majlisi, sampai ke majlis assalamualaikum, dan apabila akan balik pada waktu kita akan meninggalkan majlis, salam kembali pada waktu kita keluar, salam pada waktu kita masuk, salam juga pada waktu kita keluar. Kenapa? Tidaklah yang pertama itu lebih patut dan lebih berhak untuk kita ucapkan daripada waktu kita kembali atau daripada yang kedua. Allah, ini diingat untuk sedikit peringatan kepada kita semuanya tentang membela marwah harga diri seorang muslim. Pahalanya luar biasa. Nabi kita bersabda, man radda an irdi akhihi, barang siapa membela harga diri, marwah, image daripada seorang muslim, Allah akan elakkan wajahnya daripada api neraka. Ini teman baik kita, atau kita kenal baik dengan orang berkenaan, terus namanya disebut-sebut, Bang, jangan begitu Bang. Apa mungkin tidak tahu saya teman baiknya dia? Ya, minta maaf, jangan sebut-sebut tentang saudara saya, jangan sebut-sebut tentang kiai aku, jangan sebut-sebut tentang teman baik saya, jangan sebut-sebut tentang keluargaku. Ini hanya sedikit untuk mengingatkan saja. Kalau memang masih juga disebut-sebut teman kita tadi itu, Bang, jangan cari masalah. Nah, itu namanya radda'an di akhiri. Ini jangan kadang-kadang passion kita kadang-kadang kita tambah. Nah, itu yang masalah. Dia sebut 3, kita tambahkan 5. Allah tak tahu. Banyak lagi benar yang tak tahu. Ini, oh jadi rame. Masya Allah, tabaraka, tidak begitu. Jadi macam mana dengan kita boleh menjaga marwah daripada seseorang. Ya terserah, mau dikatakan apa saja. Mungkin dia katakan kedekut kah, dia katakan pelit kah, dia katakan cepat emosi, atau dia katakan sesat, dia katakan dhalal, dia katakan minalil bidah. Jadi kalau kita ada leluasa, kalau kita ada kemampuan untuk kita membela image atau nama baik seseorang yang pada saat dicemarkan nama baiknya, balasannya Allah elakkan wajah orang berkenan tadi itu daripada api neraka.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda an irdi akhihi radallahu an wajhihi nar yaumil qiyamati. Hadis ma min imri'in muslimin, tidak ada daripada seorang muslim masya Allah tabarakallah yukhdal, asal daripada kita itu dikecewakan, tidak ditolong, tidak dibantu, tidak dibela di tempat tuntaku bihurmatu, di tempat yang dengan kehormatannya dicemarkan, diolok-olok, orang itu tidak tahu siapa itu siapa sebenarnya, sekehendak dia saja dicemarkan dan disebut-sebut. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi diantara daripada asbab kenapa dengan kita disebut itu dan ini, mungkin dikenakan karena orang ramai tidak tahu kita siapa. Mungkin dia menteri, mungkin dia ketua pengarah, mungkin dia salah seorang dari pasar nilker. Ya, ala kulli hal itu kenapa tuh tidak kenal. Jadi mungkin saja pada saat dengan kita, katakanlah seperti tadi itu, pada waktu kita disekat sama polis, atau juga disekat oleh pihak-pihak tertentu, sehingga dengan kita tak ada mata kan, awal tuh tak kena kan, itu kan sudah ditutup situ, kenapa masih paksakan dia juga mau masuk, diomongin seperti itu. Terus kita jangan tinggal dia. Cerita apa? Kalau tak boleh lah, tapi tak mestilah bercakap macam tu, tak mestilah harus naik angin dan juga marah-marah seperti itu. Kita erat, kita sekat supaya juga dia tidak sewenang dia memperli dan memperkatakan itu dan ini kepada orang berkenaan. Itu termasuk radaan irdi akhihi. Nabi kita bersabda, yang kalau pada saat nama baik seseorang atau dengan seorang mukmin diperli, dicerca, dicaci maki, diolok-olok, sedangkan dengan kita mampu untuk membelanya, mampu untuk menyekat leluasa seseorang tadi itu, nanti jangan cakap macam itu. Kamu perli dia berarti kamu perli saya. Kalau seandainya mau beraksi otot, mau beraksi otot, mau aksi fisikal, silakan. Kita keluar dari kawasan sini. Saya tentukan tempatnya di mana? Depan masjid besi. Bisa saja kalau dulu kita mencabat dia seperti itu. Jadi tujuan kita bukan nak bergaduh, bukan nak menentang, tidak. Tapi tujuan kita jangan sampai kamu sewenang-wenang kamu mencerca dan mencaci maki seseorang. Tapi kita bersabda, tidak ada daripada seorang mukmin yang membiarkan muslim lahirnya bimautin tuntahu bihurmatu, di tempat yang dengan nama baiknya, kehormatan dan kesuciannya dicemarkan, wa yuntaqas min irtihi, melainkan Allah akan membiarkannya di satu tempat yang dengan kita ingin mendapatkan nusrah, pembelaan dan perlindungan daripada Allah. Dan tidak ada daripada seorang muslim yang memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya di tempat yang dengan nama baik yang dicemarkan. Misalnya saja saya sebagai ketua pengarah Jakim, datang salah satu daripada sahabat saya melaporkan tentang salah seorang daripada teman yang mengajar tanpa tauliah. Pam. Kita tahu memang dia tidak ada tauliah, memang, tapi dia dapat tauliah daripada Allah Jalla wa'ala misalnya. Pikiran seperti itulah. Jadi si anak tadi itu buat laporan, itu orang bawa ajaran sesat ini. Sedangkan kita ada kedudukan di situ. Kita yang walaupun tidak bekerja di Jakim, tapi kita di kementerian mana yang dari segi kedudukan mungkin sama levelnya, yang dari segi kedudukan mungkin sama kedudukannya. Maka dengan kita katakan minta maaf. Jangan ngobrol sembarangan, cakap sembarangan, jangan sampai cakap sekekandak kamu. Setahu saya, setakat yang saya dengar, setakat yang saya tahu, dia tidak pernah menyentuh bab-bab yang seperti itu. Kalau tidak, saya akan ambil tindakan terhadap perbuatan Anda yang seperti itu. Itu nanti pada hari kiamat dibalas Allah, yang pada saat kita nangkan bantuan dan pertolongan daripada Allah, Allah tolong kita seketika itu. Kenapa? Karena kita pernah membela seseorang. Begitu juga sebaliknya, waliyatubillah, yang kalau pada saat kita mampu untuk menyenyapkan orang tadi itu dan juga mampu untuk mengelakkan dia daripada mulutnya atau saudara kita daripada mulutnya, tapi ternyata dengan orang tadi itu tidak berbuat, maka pada waktu dia mengharapkan bantuan daripada sesiapa saja, ternyata dia terdapatkan perlindungan dan bantuan daripada seseorang.
balasan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis angka 120. Allah uridat alayya a'malu ummati. Allah telah memperlihatkan segala jenis amalan daripada umatku, yang baik dan juga yang buruk. Bahwa jatuh di bahasini a'maliha, maka aku temukan di antara daripada kebaikannya, di antara daripada amal ibadah, amal upaya yang positif dan bagus, al-adha. Ada tuh tiap segala sesuatu yang mengganggu. Al-adha yumah tuh diketepikan, dikutip, diambil daripada jalanan paku, duri, kaca, batu, besi, kayu, atau juga yang seumpamanya. Kan kadang-kadang pada waktu kita berjalan terus ada kayu terbantang, ambil terus sejenak, tak lama mana. Atau juga ada batu, kita ketepikan batu tadi itu, atau juga ada paku, kita kutip pakunya. Itu namanya imatatul adza anit tariq, mengetepikan kotoran, sampah, gangguan daripada jalan orang ramai. Wawajatu, dan saya temukan daripada kejahatan atau juga daripada perbuatan buruk yang Allah perlihatkan balasan negatifnya, an-nukhama, artinya kahak, takunu fil masjid la jujuban. Nukhama artinya kahak ataupun juga ludah di dalam masjid tidak dikuburkan. Ini alhamdulillah kalau untuk di tempat kita sudah terjaga. Untuk di tempat kita insya Allah sudah aman. Tapi kadang-kadang di surga masjid pasti belum aman daripada rokok. Nah, itu masih ada orang-orang tua merokok dalam masjid. Kadang-kadang kalau ada kerja-kerja bakti, kadang-kadang pada masa melipat karpet, kadang-kadang pada masa menyapu-nyapu, kadang-kadang pada masa buat belakang buat inovasi atau buat background daripada pentas. Jadi kadang-kadang sambil memasang wayar di mana, lampu di mana, macam tuh. Jadi itu diantara daripada yang Nabi kita tengok balasan buruknya kepada seseorang. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun benda yang mengganggu yang kita kutip, Allah tabarakallah. Misalnya dengan tisu, masih tisu ini bersih lagi. Kalau kadang-kadang ada potongan kecil macam tuh, nah dari sana itu kan ada apa-apanya di atas tuh, kita habis saja, sudah kita masukkan ke dalam dengan niat demi untuk menjaga kebersihan rumah Allah. Itu besar pahalanya. Ada riwayat mengatakan tuh balasannya hulul ilm, balasannya bidadari. Untuk perempuan bidadara, bisa perempuan ada bidadari, janganlah punya hal. Sebab apa ya, sebabnya nanti saja kita komentar. Nanti hanyut lagi bicara tentang bidadari bidadara. Sebab juga ada pertanyaan yang menanyakan semacam itu. Katanya kenapa laki-laki boleh kawin sampai 4, sementara perempuan tidak boleh punya suami sampai 4? Sebab kalau perempuan punya suami 4, bertumpuk yang 4 tuh. Oh, laki-laki beda dengan perempuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau perempuan kawin 4, tak bakalan boleh bagi satu orang satu. Tapi kalau laki-laki kawin 4, boleh bagi satu orang satu. Paham? Atau tak paham juga? Yang walaupun suaminya ada 4 orang, tak mungkin dalam 1 tahun perempuan boleh bagi 4 orang anak kepada 4 orang suami. Tapi laki-laki tidak demikian. Jadi karena memang sudah ada perbedaan. Nah kalau yang cemburu juga jadi laki-laki lah. Masalah jadi laki-laki. Supaya boleh kawin sampai 4. Kawin sampai 4 itu maknanya akan rajin etikap. Itu maknanya akan duduk di masjid sepanjang hari. Musibah dengarkan cerita itu. Oh, katanya tuh guru, Masya Allah tabarakallah, sembahyangnya rajin, etikafnya rajin.
ibadahnya rajin, jamaah tidak pernah ketinggalan. Sampai murid jadi cemburu, Pak Kiai, apa sih cara amalannya? Apa sih amalannya? Sampai juga saya boleh sholat jamaah 5 waktu di masjid. Kata Pak Kiai, ente udah kawin belum? Belum, kawin dulu. Maka sang murid pun kawin. Selepas kawin masih juga masbuk, masih juga tak boleh berjamaah. Kata tuh guru, tambah lagi satu. Dia tambah lagi satu, 2 istrinya. Kadang-kadang alhamdulillah boleh, kadang-kadang masbuk juga, kadang-kadang tak dapat jamaah langsung. Kata Kiai, tambah lagi 1. Akhirnya jadi 3 istrinya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah keadaan sudah mulai stabil. Tapi kadang-kadang masih juga masbuk dan ketinggalan. Kata tuh guru, tambah lagi 1. Tambah lagi 1. Selepas dia tambah 1, yang 4 itu begaduh dan berkelahi. Akhirnya sang santri, sang murid tadi itu sudah tak larang lagi duduk di rumah, terpaksa tinggal di masjid. Begitu tuh guru dia buka masjid, ternyata sudah i'tikaf di dalam. Kata tuh guru, mujarab kan? Dia amalan supaya boleh salat jamaah 5 waktu istri